teman-teman, terima kasih telah melihat video pembuatan pohon keilmuan kami. Sangat keren kan? Ini ya hasilnya teman-teman. Jadi di sini pohon keilmuan sosial itu seperti ada ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, dan politik serta kewarganegaraan. Jadi ada 7 materi di pohon keilmuan ini, seperti cabang-cabangnya, ada buah-buahnya ini membahas tentang pohon keilmuan itu tadi. Jadi teman-teman, pohon keilmuan ini kita buat menjadi 7 cabang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ilmu sosial itu tidak hanya berdiri sendiri ya. Jadi ilmu sosial itu selalu berkaitan dengan ilmu lain. Yang di sini tuh ada ilmu sosiologi berkaitan dengan antropologi, terus dengan hukum, politik, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Nah, di sini kami membuat pohon ilmu ini untuk bisa lebih merincikan poin-poin bahwa biar kita tuh bisa lebih paham. Dan kayaknya kalau misalnya kita lihat PPT terus atau mungkin lihat dari penjelasan dosen atau guru di luar itu mungkin ini ya merasa bosan. Ya, bosan. Nah, kita membuat hal baru nih di pohon keilmuan ini. Dan ini tuh hasil dari pengelompokan dari kelompok 4 dan kelompok 5 yang bahas cabang-cabangnya. Nah, di sini kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok 4 dan 5 akan membahas tentang apa aja sih materi yang tercakup di dalam pohon keilmuan ini. ya, Mungkin langsung saja ya. kita mulai dari ekonomi ya teman-teman. Kelompok ekonomi ada ya, ekonomi ya. Ada di kelompok ekonomi ada yang membahas ini. Nah, ya saya di sini akan membahas sedikit tentang cabang-cabang ilmu sosial di bidang ekonomi itu akan membahas tentang apa aja sih? Apa yang pertama kalian pikirkan mendengar kata ekonomi? Kenapa sih kita butuh uang? Karena kita Emang kita bukannya butuh makan, kan? dan makan dia uang. Oke, benar banget. Nah, ekonomi itu selalu berkaitan dengan cara kita mempertahankan hidup. Salah satunya itu gimana caranya kita mendapatkan uang untuk mempertahankan hidup itu. Nah, lalu di sini cabang pertama ada mikroekonomi. Nah, mikroekonomi itu membahas tentang apa sih? Mikroekonomi ini membahas tentang perilaku individu yang berada di yang ada di unit ekonomi kecil seperti rumah tangga dan perusahaan. Nah, di sini tuh ilmu sosial berfungsi atau memiliki peranan dalam bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita kan kalau butuh uang tuh berarti butuh orang lain kan? Gak bisa kita sendirian cari uang, cari di mana? Cari di tanah, gak mungkin kan? Nah, kita perlu berinteraksi nih dengan orang-orang lain sehingga ilmu sosial ini sangat berpengaruh dan berperan dalam di ilmu ekonomi ini. Dan yang kedua ada makroekonomi. Nah, kalau di mikroekonomi itu tadi saya menjelaskan tentang ruang lingkup yang kecil, di makroekonomi ini di ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya seperti saat kita menjalin perdagangan internasional itu butuh interaksi kan, butuh ilmu sosial untuk mendukung sarana untuk interaksi tersebut. Lalu ada ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan di sini itu cabang ini mengeksplorasi isu-isu pembangunan ekonomi. Contohnya itu tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi seperti pembangunan jalan untuk memperlancar proses
berinteraksi dengan orang-orang lain kayak gitu. Nah kita kan kayak misalnya kalau mau melakukan perdagangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, kita nggak bisa dong cuman itu kalau nggak ada akses jalan dikirimnya lewat mana. Nah jadi ekonomi pembangunan ini sangat berfungsi. Terus ada ekonomi lingkungan. Nah ekonomi lingkungan ini ilmu ekonomi yang membahas tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan dan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah ilmu ekonomi ini juga kita tuh nggak mencari uang itu kan bukan hanya semata-mata untuk egoisan diri, untuk menyenangkan diri, tapi kita juga harus melihat lagi dengan ekonomi lingkungan. Lingkungannya itu akan memiliki dampak seperti apa. Kita nggak boleh untuk mencari uang, mencari keuntungan, tapi bisa merusak lingkungan seperti itu. Terus ada ekonomi keuangan. Nah ini pasti nggak asing lagi di telinga kita, karena ekonomi selalu berhubungan dengan keuangan. Nah cabang ini fokus pada lembaga keuangan, pasar keuangan, investasi dan perencanaan keuangan. Terus analisis risiko keuangan seperti itu. Nah saat kita mendapatkan uang di ekonomi ini, kita dituntut untuk bisa mengelolanya. Ya benar, mengelolanya seperti pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Terus yang selanjutnya ada ekonomi pendidikan. Nah, ekonomi pendidikan ini adalah cabang yang fokus pada analisis ekonomi dalam sektor pendidikan, termasuk pengeluaran pendidikan, akses pendidikan, dan dampak pendidikan terhadap perkembangan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Kenapa sih pendidikan itu penting banget? Karena lewat pendidikan kita bisa merubah cara pandang atau cara penyelesaian masalah yang ada di dunia ini yang semakin kompleks seperti itu. Lalu selanjutnya ada ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan itu adalah ilmu ekonomi yang mengkaji aspek-aspek ekonomi dalam sektor kesehatan, termasuk biaya layanan kesehatan, asuransi kesehatan, akses ke perawatan medis, dan efisiensi sistem kesehatan. Nah, kita kan tahu ya, maksudnya manusia tidak akan selalu sehat. Kita juga harus menanggulangi, menyediakan, mengontrol, mempersiapkan kalau kita kan sudah selalu sehat nih, harus membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan kayak gitu. Terus selanjutnya ada ekonomi perdagangan. Nah, ekonomi perdagangan ini mencakup studi tentang perdagangan internasional. Dalam hal konteks perdagangan ini, kita kan harus mempunyai ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara mengenalkan produk-produk ke konsumen kepada konsumen untuk agar mereka itu tertarik dengan produk kita. Jadi ilmu sosial ini sangat berpengaruh di dalam ilmu ekonomi. Setelah ekonomi ada apa? Supaya suara Mbak Desi tidak habis, saya akan menjelaskan tentang keluarga negaraan ya teman-teman. Ini agak melenceng, harusnya kan putar ini ya, enggak ke sini dulu. Jadi karena penjelasan saya tidak serinci Mbak Desi, saya akan berusaha ya teman-teman. Jadi di cabang sosial dan keluarga negaraan ini, pendidikan keluarga negaraan masyarakat ini merupakan civil education for school, bahasa Inggrisnya seperti itu teman-teman. Jadi ini bertujuan untuk mendidik warga negara supaya terampil, cerdas, berpengetahuan, dan berwawasan agar menjadi warga negara yang baik. Nah, dan selanjutnya pendidikan keluarga negaraan sekolah. Ini bahasa Inggrisnya civil education for society. Society teman-teman. Nah ini agar elemen anggota masyarakat mengetahui
bertindak sesuai norma kaidah hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan global. Nah, ini mencakup global, bahasa Inggrisnya Global Citizenship Education. Ini bertujuan untuk membangun rasa hormat serta memiliki rasa kemanusiaan yang sama, serta membantu untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab dan teliti. Nah, di sini penjelasan langsung ke sosiologi. Teman-teman sini akan dibahas. Ada konklusi lagi atau enggak lagi? Mana konklusi lagi? Nah, contoh selanjutnya ada peran ilmu sosial dalam bidang sosiologi. Apa yang saya tidak akan bosan untuk mempertanyakan apa sih yang kalian pikirkan tentang sosiologi? Pertama kali pasti dengan interaksi manusia. Nah, di sini itu seperti yang kita tahu bahwa interaksi manusia itu terjadi secara alamiah. Gimana kita kayak seorang bayi aja membutuhkan ibunya, itu terjadi interaksi secara alamiah kan, nggak bisa untuk diajarkan, tapi mereka emang punya interaksi yang secara nyata itu terjadi tanpa mereka rencanakan, seperti itu. Nah, di sini cabang-cabang sosiologi itu ada apa aja? Di sini ada kelompok kami menemukan ada 3 cabang sosiologi. Yang pertama ada sosiologi politik. Nah, kenapa sih harus politik? Ada yang tahu nggak? Nah, politik ini seperti yang kita ketahui, kenapa sih manusia itu membutuhkan politik? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu haus akan kekuasaan. Nah, jadi untuk mengatur kan manusia itu ingin selalu menjadi orang yang mengatur nih. Nah, makanya mereka harus mempunyai kekuasaan. Kekuasaannya lewat apa? Kalau di Indonesia khususnya itu ada politik. Nah, orang-orang yang mempunyai kursi di bidang politik, mereka mempunyai kekuasaan lebih untuk mengatur, untuk mengubah sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, lalu sosiologi politik ini membahas tentang apa sih? Sosiologi politik ini membahas tentang interaksi yang dilakukan partai politik. Nah, seperti kita harus tahu nih perilaku-perilaku yang harusnya ada di partai politik itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau malah melenceng, seperti itu. Nah, yang kedua ada sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan itu seperti apa sih? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bidang ekonomi, ada ekonomi pendidikan. Saya pertegas kembali bahwa pendidikan di dunia ini tuh mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, lalu peran pendidikan di sosiologi dalam perilaku manusia itu apa? Dalam pendidikan kita itu bisa dibentuk menjadi karakter yang lebih baik, kepribadian yang lebih baik. Nah, kita memang tahu bahwa kepribadian itu pertama faktor utamanya itu faktor internal dari faktor bawaan, keturunan atau lainnya, tapi sebenarnya faktor yang lebih besar yang lebih bakal mengaruhi kehidupan kita apalagi saat kita tumbuh dan berkembang adalah faktor dari luar. Nah, faktor pendidikan ini seperti yang kita tahu, kita mengenyam pendidikan itu sangat lama sekali. Nah, jadi di pendidikan ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, terus bagaimana cara kita menghargai orang lain, seperti itu. Bisa kita bedakan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang kurang berpendidikan, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara dia berbaur dengan orang lain, itu akan terlihat perbedaan yang signifikan. Lalu yang terakhir ada sosiologi keluarga. Nah, ini sosiologi keluarga ini sangat mempunyai peranan yang sangat besar. Kenapa? Karena hampir beberapa banyaknya kita tuh menghabiskan waktu dengan keluarga. Dalam masa-masa pertumbuhan dari masa bayi sampai masa balita juga kita banyak mempelajari hal-hal itu dari keluarga. Nah, jadi peran keluarga ini sangat mempengaruhi tentang perilaku
perilaku sosial dari dalam diri kita. Contohnya itu seperti pemecahan masalah. Pernah gak sih kalian berpikir kalau bertanya-tanya kenapa pemecahan masalah setiap individu itu berbeda-beda? Kayak mungkin ada yang berpikiran, saya ambil contoh satu hal, mungkin ada dua orang yang sedang mungkin waktu itu saya pernah menjelaskan ini waktu di presentasi mata kuliah lain, kalau kalian masih ingat. Nah, misalnya ada dua orang, dia itu diberikan suatu ujian kehidupan. Mungkin orang A ini akan memandang suatu permasalahan ujian itu sebagai, mereka akan berpikir kayak, kenapa ya Tuhan tuh memberikan aku ujian yang berat banget, apakah aku sedang dibenci oleh Tuhan? Seperti itu dari perspektif si A misal. Lalu si B ini berpikir nggak seperti itu, kayak malah berpikir kayaknya aku bakal dikasih hadiah nih sama Tuhan sampai aku diberikan ujian yang begitu beratnya gitu. Nah, itu terjadi, kenapa sih ada terjadi perubahan sudut pandang, perubahan penilaian masalah? Ini bisa dipengaruhi oleh sosiologi keluarga, yaitu perilaku keluarga yang akhirnya mereka terapkan di kehidupannya. Sosiologi ke sosiologi apa? Setelah sosiologi kita akan masuk ke cabang ilmu hukum ya teman-teman. Jadi ilmu hukum di sini ada 4 topik utama. Jadi ilmu hukum dengan ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan sebab tingkah laku mereka yang melatar belakangi oleh kondisi pada seseorang. Lalu selanjutnya ilmu hukum dengan ilmu tata negara. Sistem hukum tata negara untuk mengatur jalannya tata negara pada hukum yang berlaku. Selanjutnya ilmu hukum dengan ilmu politik. Ini menentukan bentuk dari hukum yang mencakup pembentukan, persiapan dan penegakan hukum dalam mencakup tujuan sosial tertentu. Lalu yang terakhir nomor 4 itu ilmu hukum dengan ilmu antropologi, ilmu yang memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang ditanggung proses pengendalian sosial. Lalu selanjutnya ilmu politik, cabang sosial ilmu politik ini sebentar ya teman-teman. Iya. Maaf ya Bu. Cabang ilmu politik ini agak banyak ya teman-teman, seperti ada 7 tapi ini tertulis 6 lagi. Sepertinya kurang 1 tapi tidak apa-apa. Yang pertama itu politik komparatif. Politik komparatif itu mempelajari perbandingan antara berbagai sistem politik, pemerintahan dan kebijakan di berbagai negara. Itu adalah politik komparatif. Yang selanjutnya itu adalah politik hukum. Politik hukum itu mempelajari hubungan antara hukum dengan politik, termasuk sistem dan peran hukum dalam kebijakan. Lalu selanjutnya adalah politik internasional. Politik internasional ini merupakan cabang ilmu politik yang perangkap internasional. Dalam jangka internasional itu seperti konflik internasional, organisasi internasional, dan lain-lain. Dalam skala global itu tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah politik identitas. Politik identitas ini adalah mempelajari peran identik seperti gender, etnik, agama, kelas sosial, dan elemen-elemen lainnya yang berhubungan dengan dinamika kebijakan, partisipasi politik, serta kerjasama dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah politik publik. Ini politik yang
mencakup konsep dan teori dasar yang mendasari pemahaman tentang politik seperti kekuasaan, otoritas, dan sistem politik atau publik. Lalu yang terakhir ada politik lingkungan. Politik lingkungan ini merupakan cabang ilmu politik yang memfokuskan pada literasi antara kebijakan politik, proses politik, dan isu-isu tentang lingkungan yang terjadi dalam politik itu. Lalu ini ada satu lagi yang terakhir yang tidak ada di dalam pohon keilmuan ini, ada politik ekonomi. Politik ekonomi ini mempelajari antara keterkaitan antara politik dan ekonomi, termasuk pengaruh kebijakan ekonomi terhadap proses politik dan juga ketertarikan antara keputusan politik dan aspek ekonomi dalam suatu masyarakat. Lalu selanjutnya akan masuk ke antropologi yang akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Karena keterbatasan waktu, saya ingin mempersingkat penjelasannya ya. Nah, di sini itu ada cabang ilmu sosial dalam bidang antropologi. Nah, di sini ada 4 cabang antropologi yang kelompok kami angkat. Yang pertama ada antropologi biologi, yaitu antropologi atau kebudayaan yang dipelajari dari mengapa ciri fisik manusia itu berbeda-beda dalam pandangan biologinya. Lalu yang kedua ada antropologi arkeologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang kebudayaan dari peninggalan-peninggalan zaman dulu, seperti contohnya ada prasasti-prasasti, patung-patung, seperti itu. Terus yang ketiga ada antropologi linguistik, yaitu ilmu sosial yang mempelajari kebudayaan dari bahasa. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak banget ragam bahasa. Lalu yang terakhir ada antropologi khusus. Nah, antropologi khusus ini banyak sekali, ada antropologi dalam bidang psikolog, terus dalam medis, dalam bidang hukum, dan lainnya. Nah, di sini itu mempelajari mengapa, contohnya seperti di psikologis. Nah, kenapa terjadinya perbedaan secara psikis di dalam masyarakat. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bocoran mengenai psikologi. Nah, ini saya akan menjelaskan psikologi secara singkat saja ya teman-teman, karena untuk mempersingkat waktu. Di sini psikologi ada 8 subtopik ya teman-teman. Ini ada yang pertama adalah psikologi sosial. Ini mempelajari interaksi sosial, norma sosial, persepsi dan lain-lain tentang berhubungan tentang psikologi sosial. Yang selanjutnya itu adalah psikologi kognitif. Ini merupakan pemahaman bagaimana individu memproses interaksi sosial. Singkatnya seperti itu teman-teman. Yang ketiga ada psikologi industri dan organisasi. Ini berkaitan dengan perilaku kesejahteraan individu di tempat kerja dan tempat-tempat yang seperti berhubungan dengan organisasi dan industri tadi. Yang nomor 4 ada psikologi kesehatan. Ini membantu pemahaman gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, kualitas hidup manusia, seperti orang dengan gangguan jiwa atau yang lain-lain, ada di psikologi kesehatan. Dan psikologi pendidikan ini selanjutnya adalah psikologi bagaimana interaksi individu belajar untuk menghubungkan keterampilan sosialnya dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan ini berfokus dengan psikologis yang mempengaruhi kesopanan dan kesejahteraan sosial tentang lingkungan itu tadi. Jadi mungkin itu tadi yang dapat kami ini yang dapat kami sampaikan tentang pohon keilmuan. Jika ada kurang lebihnya dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan sudah selesai, nanti langsung dua.
4-5. Di Empat dan di kelompok 4 Kelompok tadi. 4 dan 5. Satu karya 2 kelompok. Seluruh kelompok. Seluruh satu Ada kelompok 5. 5. Jadi 2 karya. Karya buku, komik sama pohon ilmu ini 2 kelompok 4. Atau hanya sama-sama kerja aja. Nah, Ya bisa aja yang ngerjain A ya namanya aja gitu. Ini kerjasama Pak, mungkin apa? Setiap subtopik ini 3 sampai 4 orang Pak yang jadi 2 sampai 3 orang. Jadi yang pohon keilmuan ini seluruh kelompok, tapi yang subtopik ini setiap dibagi per 3 orang. Jadi seperti itu Pak. Tidak ada yang Kita kasih close dulu buat yang nanti. Ya, pertanyaan saya gimana? Plus minus atau bebas aja? Coba modelnya. Kita kemarin aja ya. Iya, karena cuma 2 kelompok. Ini. Kalau saya tanya, siapa ilmu mana yang disebut ratu ilmu? Pernah dengar nggak? Ratu ilmu. Ya udah coba searching aja. Ratu ilmu. Ya sering. Coba. Sosial. sosial Pak. Nemu ada. Filsafat sosial. Ya, Matematika. oh jadi PKM. Gini, cuma sebenarnya kita sharing ya, nggak langsung dikasih. Ini kan dasar ilmu sosial ya. Ini pohon ilmu sosial. Yang kalian yang memetakan dari mana dapatnya, Pak? Memetakan dari makalah Pak, makalah kelompok 4 dan 5 itu disatukan dan dibagi ke dalam kelompok ilmu sosial tadi Pak, dan mencari hubungan-hubungan dengan antar ilmu sosial itu Pak. Ya, ini kalian dapat map ini mana? Map ini sebenarnya dari sini Pak, terus hubungannya itu dari internet Pak, lihat apa pohon keilmuan ada yang bentuk seperti ini langsung Iya, maksud saya kalau sekarang itu 2023, apakah semua ilmu itu langsung tiba-tiba dari saham sini semua muncul sampai sini? Tidak. tidak Pak. Itu kan jadi pohon ya. Dari satu berkembang. Jadi kalau tanya ini pohonnya bibitnya dari mana dulu gitu. Ini kan istilahnya banyak ya, cabang-cabangnya. Terus ini semuanya dari mana? Karena kalau contohnya ini satu, kita pilih aja Bang. Kamu pilih ilmu mana yang kamu suka? Warga negaraan. Kita ganti aja. Tadi ada yang bilang tentang kalau dengan ekonomi Ingat uang. Dengan uang. lebih dulu ada ilmu ekonominya atau orang berekonomi? Orang Artinya dia menjadi ilmu di sini kan nggak langsung ada pohonnya panjang. Makanya saya tanya, ini nemunya dari mana? Udah, nggak apa-apa, nggak usah kita diskusi seriusnya. Karena kita itu ada sekarang kita ada di masa yang disebut pernah dengar?
Pernah dengar apa? Pernah? Belum pernah. Oke, coba searching. Interdisipliner apa? Interdisipliner. Oh, interdisipliner. Interdisipliner. Wah. Oh, pendekatan untuk mencapai masalah. Ini dulu ini. Ilmu untuk memahami Inter apa? interaksi. Jangan Inter Milan ya. Interdisipliner tuh kita itu ada di ilmu yang nggak bisa kita tinggal satu. Ya, akhirnya seperti ini bagus jadi pohon. Mau nggak mau kita akan bertemu dengan ilmu. Nah, itu dia. Ya, mau coba diri kak. Interdisipliner, coba. Yang lainnya belum tentu jawab ya. Ketika berbagai sudut pandang yang relevan terus dijadikan satu untuk memecahkan satu masalah. Ya, bisa. Kita kasih close. Sosial terkecil apa? Kelompok sosial terkecil. Kamu ada keluarga. Kamu itu apa ya? Ada keluarga. Ini ya. Bener ya? Tapi karena kalian ini dalam bidangnya ini studi ilmiah, makanya saya tanya tadi bagaimana kalian melihat pohon itu. Kira-kira nggak pohon ini berkembang lagi nggak nanti? Iya Pak, akan berkembang. Kemana? Kemana kita? Karena kan kalian udah kerjasama juga membuat pohon ini. Biasanya kalau sudah membuat kita bisa angkat kira-kira nanti kemana nih pohon yang baru akan muncul? Menurut kalian, pengalaman kalian? Dan diskusi Pak di belakang. Kalau Bapak menerima bisa membantu menjawab pertanyaannya. Baik Pak, di sini saya mau bantu jawab atas teman pertanyaannya. Kenapa kelompok 4 dan 5 bisa membuat pohon keilmuan ini dari materi-materi semuanya? Karena kelompok kita ini dari awal mulai dari interaksi sesama terlebih dahulu, lalu terlebih dari materi ibu yang ibu berikan, lalu kita kembangkan menjadi sub materi-materi dengan judul seperti psikologi ada beberapa materi, terus dari antropologi dari beberapa materi, lalu kita gabungkan menjadi pohon keilmuan. Kalau begitu kenapa tidak pakai mengutip beberapa tokoh dalam ilmu sosial? Ya, seperti gitu. Auguste Comte misalnya. Jadi Paulo kepala Freire, buat itu sejarah. buatnya tuh maksud yang saya sampaikan ini kalau kita mencari dari referensi kita akan menemukan buku baik PDF atau yang cetakan ilmu sosial dari siapa. Kenapa nggak ada kutipan dari tadi?
Pertanyaannya kenapa kelompok kami tidak mengambil kutipan-kutipan? Sebenarnya ini mungkin rangkuman dari beberapa tokoh. Mungkin sih ini rangkuman dari beberapa tokoh. Lalu kenapa kami buat rangkuman kembali? Ini adalah ilmu-ilmu yang bisa kami pahami dan bisa kami presentasikan. Percuma juga kalau kami menuliskan di sini tetapi kami tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman, maka ilmu tersebut akan dinilai gagal saat kami tidak bisa menjelaskan apa yang kami tulis. Oke, kasih dulu buat teman kita. Ilmu itu kenapa sering dikatakan memakai pohon? Karena dia berkembang. Ilmu berkembang, ada yang disebut ratu ilmu. Dulu pertengahan itu yang ratu ilmu itu teologi namanya. Tahu pernah dengar ilmu teologi? Pernah. Setelah itu udah berkembang lagi, kemudian matematika juga disebut the queen of science ya. Tapi lebih condong ke the queen of science ya. Kemudian juga filsafat ya. Filsafat. Makanya perlu mencari pohonnya itu karena nothing new, maksudnya nggak ada yang benar-benar baru. Yang benar-benar baru itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya contohnya apa ya? Kalian jurusan apa nih? Enggak, bukan kelasnya. Ini kelasnya PKN. Kalau jurusannya jurusan ya Fisipol. Fakultas Fisipol jurusan PKN. PKN. Jurusan PKNH prodi PKN, PPKN. PKN. Jurusan PKNH prodi PPKN. Oke. Nothing new. Maksudnya konsep-konsep PKN itu sendiri pasti ada setelah Indonesia itu ada dipakai ya. Sebelum itu dari mana? Pasti dia mengambil acuan-acuan yang iya. Itu. Jadi pohonnya tampak. Ini bagus, saya senang, saya suka. Makanya saya pertanyaan saya tadi, ini dapatnya dari mana? Dan kira-kira nih pohonnya berkembang kemana lagi nih? Kalau ada yang tanya aja ya. Yang ini letaknya di mana hubungannya dengan itu? Pasti ya, semua pasti pernah dengar ini ya. Ini pasti ilmu yang selalu kita temukan. Mau yang hampir kita temukan dalam sains ya, apapun jurusan kita itu pasti ilmu sosial itu humaniora pasti akan diperhadapkan sama kita. Di lain nanti metode-metode penelitian. Metode penelitian ilmunya kan memang riset ya, penelitian. Dia bisa dipakai semua ilmu. Kalau kalian menentukan riset juga pakai penelitian juga. Makanya kalau saya tanya, ini masuk kemana menurut kalian? Oke. Menurut kami karena ilmu sosial ini kan mempelajari tentang, memang ini dikhususkan lebih ke ilmu sosial ya, tetapi kan cabang-cabangnya itu ada mempelajari tentang ilmu ekonomi, berarti matematika pun bisa masuk ke sini. Lalu mempelajari tentang psikologis, ini bisa masuk ke humaniora. Lalu ada filsafat juga bisa masuk ke semua bidang itu bisa masuk. Jadi menurut saya pohon ilmu yang sudah kelompok kami buat ini bisa mencakup hal yang disebut satu ilmu yang sudah tadi Oke, berarti nanti kalau kita berhadapan dengan yang punya jurusan itu pasti kita akan ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya sih berpendiriannya di sini kita. Ya, ilmu itu nggak bisa ada yang single fighter. Satu yang lain saling terkait. Psikologi itu ada. Gimana saya tanya, nanti berkembang kemana lagi menurut kalian? karena ini kan saling berkaitan ya Pak. Nanti satu dengan yang lain tidak bisa berdiri sendiri, tapi memiliki cabang-cabang atau tangan-tangan ke ilmu-ilmu yang ada di sini. Kasih bos buat
ada di situ pendidikan kewarganegaraan. Mengingatkan saja. Kandang, Pak. Ya kan, guys? Rumah gue bukan ada. Karena ada istilah the saying the solemn, ya apa yang seharusnya dan apa yang nyata. Pernah dengar itu? Iya. Jadi nggak semua hal yang nyata itu bisa kita bawa ke dalam ilmu tertentu. Dan humaniora khususnya sosial itu sangat berperan melihat, mempelajari manusia dan interaksi sama manusia dan yang lainnya. Saya rasa itu aja dulu dari saya kok. Biar mereka nggak semakin bingung. Karena sebenarnya kalau ambil referensi itu dari blueprint kampus. Blueprint kampus itu punya blueprint untuk membuat kurikulumnya. Itu ada. Jadi itu menarik sekali kalau kalian ambil petakan. Kalau dari kampus ini contohnya UNY, peta ilmu sosial itu begini. Dulu begini. Terus kalau bisa kalian dapat referensi yang terbaru dari kampus lain atau dari luar ya, kadang sosial ya sama-sama ilmu sosial tapi kadang Asia dengan Eropa atau US juga agak berbeda kan. Itu bisa kalian perbandingkan. Iya. Tapi so far ini bagus, kita masih close lagi buat kamu. Oke, terima kasih dari teman-teman dan Pak Presiden. Bapak Ibu terima kasih atas masukannya. Semoga nanti bisa kami perbaiki dan kami semakin belajar lagi. Mohon maaf juga kalau presentasi yang kami berikan kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nanti kita letakkan ke PKN ya. Tahu PKN enggak? Tahu. ISDB rangkaian dimasukin ke sana ya. Taruh di mana? Terima kasih Gija. Terima kasih kelompok 4 dan 5. Kalian grogi ya? Iya. Enggak apa bu, merugi. Kita next berarti lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ini mereka membuat komik ya, komik tentang apa guys? Ada PKN. Jadi komik pembelajaran, pendidikan ya? Bahasa pendidikan tentang bahasa dasar ilmu sosial ke PKN-nya. Ada videonya juga? Ada. Terima kasih. Kelompok